Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proposal penelitian yang telah saya rancang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadia Marwan dengan NPM 208110207 semester 5 program studi ilmu psikologi, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah seminar psikologi Islam kelas E. Adapun judul proposal yang telah saya buat mengenai pengaruh zikir terhadap kontrol diri pada mahasiswa muslim angkatan 20 Fakultas Psikologi UIR. Berikut latar belakang permasalahan proposal penelitian saya mengenai pada zaman modern ini telah membawa berbagai kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan aktivitas dan pekerjaan, sehingga manusia cenderung terlena oleh kecanggihan teknologi dan menjadi lupa kepada sang pemberi kemudahan, serta semakin menurunnya sisi spiritual dalam diri individu, terutama pada mahasiswa yang mengalami banyak permasalahan, diantaranya akademik, keluarga, teman sebaya, hubungan asmara, serta lingkungan sekitarnya. Mahasiswa ini merupakan masa transisi remaja akhir menuju dewasa awal, sehingga dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri dalam menyelesaikan masalah secara matang dalam pengambilan keputusan. Dari semua permasalahan yang dialami pada masa dewasa awal ini diperlukan kontrol sebagai pengendali dari dalam dirinya. Adapun masalah yang sering terjadi pada mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari yaitu kurangnya kontrol diri terutama saat marah. Bagi individu yang memiliki kontrol diri yang rendah, maka ia akan merasa kesulitan dalam mengambil keputusan, gegabah dalam bertindak, adanya ketidakmampuan dalam menahan diri ketika melakukan sesuatu, serta tidak memedulikan konsekuensinya. Sehingga beberapa masalah tersebut dapat diatasi dengan berzikir. Hal ini karena secara riset, zikir dapat mampu membentuk kepribadian yang soleh, tangguh, dan kontrol diri yang baik. Seperti pengakuan ZMF bahwa ketika cemas ia akan beristighfar di dalam hati. Jika lebih berat seperti sesuatu yang memancing emosi, biasanya ia akan diam dan berzikir karena ketika emosi bisa membuat pikiran untuk marah teralihkan dan lebih stabil dalam mengontrol diri. Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, bahwa dengan berzikir ini dapat mengontrol diri saya dari masalah atau hal apapun yang dialami dengan lebih tenang. Oleh sebab itu, yang menjadi hal penting bagi individu, terutama mahasiswa muslim, untuk menerapkan zikir ini sebagai obat dalam mengontrol diri ketika tidak bisa mengontrol dirinya, baik itu marah ataupun bertindak negatif, agar dapat lebih merasa tenang, tentram, dan mengambil keputusan dengan bertindak secara lebih baik. Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan tersebut, maka saya sebagai peneliti tertarik menindaklanjuti bagaimana pengaruh zikir terhadap kontrol diri. Berikut rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh zikir terhadap kontrol diri pada mahasiswa angkatan 20 Fakultas Psikologi UIR dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh zikir terhadap kontrol diri pada mahasiswa angkatan 20 Fakultas Psikologi UIR. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam ilmu psikologi, khususnya pengembangan teori psikologi Islam. Kedua, manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai zikir terhadap kontrol diri. Selanjutnya, dari penelitian ini juga akan diperoleh gambaran mengenai bagaimana pengaruh zikir terhadap kontrol diri pada mahasiswa angkatan 20 Fakultas Psikologi UIR. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka teoritis, maka penulis dapat membuat sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut. 0. Tidak adanya pengaruh yang positif antara zikir terhadap kontrol diri pada mahasiswa angkatan 20 Fakultas Psikologi UIR. HA. Adanya pengaruh yang positif antara zikir terhadap kontrol diri pada mahasiswa angkatan 20 Fakultas Psikologi UIR. Adapun teori yang digunakan
Yang pertama, zikir. Menurut Al-Ghazali, zikir adalah mengingat serta berikhtiar sungguh-sungguh untuk mengalihkan gagasan, pikiran, dan perhatian manusia menuju Tuhan dan akhirat dan membalikkan keseluruhan karakter manusia serta mengalihkan perhatian utama seseorang. Aspek-aspek dalam intensitas berzikir menurut Al-Ghazali mencakup kauf, yaitu reaksi atas munculnya kekhawatiran terjadinya sesuatu yang membahayakan, menyakitkan, dan merasa sedih karena akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. B. Kehadiran hati. Yang dimaksud adalah hati yang terpusat pada apa yang ia panjatkan dan apa yang diucapkan dengan penuh konsentrasi tertuju perhatiannya, maka kehadiran hati akan muncul. C. Mengagungkan Allah, yaitu merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta dengan merangsang aspek keindahan yang fitri dalam diri manusia untuk memperhatikan alam dan isinya. D. Penuh harap, yaitu menumbuh kembangkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan penuh harap akan pengampunan. E. Mengerti yang dibaca, yaitu adanya sesuatu di balik yang tampak, pemahaman hati tentang arti ruhani dari apa yang dipanjatkan. Selanjutnya, teori yang digunakan yang kedua, kontrol diri. Menurut Averil, kontrol diri adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, dan kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Menurut Averil, ada 3 aspek dalam kontrol diri, yaitu pertama, kontrol perilaku atau behavior control, yaitu kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan ini terdiri dari kemampuan untuk mengontrol perilaku, yaitu kemampuan menentukan siapa yang mengendalikan situasi. Kedua, kontrol kognitif atau cognitive control, yaitu kemampuan individu untuk mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai untuk memadukan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologi atau mengurangi tekanan. Ketiga, kontrol pengambilan keputusan atau decisional control, yaitu kemampuan untuk memilih suatu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini atau disetujui. Berikut jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan format eksplanasi untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya dengan pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya. Karena itu, penelitian eksplanasi menggunakan sampel dan hipotesis untuk menguji hipotesis yang digunakan statistik inferensial. Selanjutnya, variabel penelitian ini, yang pertama variabel bebas adalah zikir, yang kedua variabel terikatnya adalah kontrol diri. Adapun subjek penelitiannya adalah mahasiswa angkatan 20 dan lokasi penelitian Fakultas Psikologi UIR. Lalu, teknik pengumpulan data adalah angket atau kuesioner dengan instrumen pengumpulan datanya adalah skala Likert yang berisikan item pertanyaan yang harus dijawab oleh partisipan dengan memilih salah satu alternatif jawaban. Lalu, teknik analisis datanya adalah menggunakan metode analisis regresi linier sederhana karena hanya memiliki 2 variabel. Dengan uji asumsi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas dengan memanfaatkan software SPSS 16.0 for Windows. Terakhir, model atau metode penelitian psikologi Islam. Dalam penelitian ini, model pengkajian penelitian psikologi Islam yang digunakan adalah model penelitian dengan metode ilmiah dan teori psikologi Islam dan Barat, di mana zikir sebagai teori psikologi Islam dan kontrol diri sebagai teori Barat, dan juga tergolong pada metode korelasional yang digunakan untuk memprediksi kaitan antara 2 variabel. Baiklah, sekian dari pembahasan rancangan proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.